Halo semuanya, kembali lagi di Abdul TV. Kita akan membahas tentang daftar tank tempur andalan Tentara Nasional Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak jadi kesalahpahaman. Lanjut, ternyata TNI AD ada beragam jenis kendara tempur, rampur, milik Batalion Infanteri Mekanis, Yonif Mekanis, hingga milik Satuan Elit Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus turut melata di seluruh Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini ada sedikit ulasan singkat Airspace Review mengenai tank dan panser kanon andalan TNI yang sering digunakan para anggota TNI untuk melakukan latihan tempur. Berikut tank andalan Tentara Nasional Indonesia, diantaranya 1. Alfi Scorpion 90 Light Tank. Scorpion 90 termasuk tank modern pertama yang dimiliki TNI AD. Tank ini mulai didatangkan tahun 1995 sebanyak 90 unit dalam beragam versi. Kehadirannya untuk menggantikan sebagian tank AMX 13 buatan Perancis yang mulai uzur. Tank ringan buatan Alvis, Inggris ini diawaki 3 orang. Persenjataan utamanya berupa kanon kaliber 90 mm buatan Cockerill, Belgia. Munisi yang dapat dibawa sebanyak 40 butir dengan pilihan berupa Hiheat dan Hess. Kehadiran awal Scorpion 90 guna memperkuat satuan Yonkav 8 Divisi Infanteri 2 Kostrad di Jawa Timur dan Yonkav 1 Divisi 1 Infanteri Kostrad yang ada di Jakarta Timur. 2. KMW Leopard 2A4 MTB. Untuk pertama kalinya Yonkav TNI AD mulai diperkuat tank tempur utama, MBT, sejak 2013. Saat itu tank Leopard 2A4 buatan KMW, Jerman mulai mendarat di tanah air. Varian Leopard 2A4 mulai diproduksi antara 1985 hingga 1994 oleh KMW, di mana militer Jerman mendapatkan sebanyak 695 unit. Varian inilah yang dimiliki TNI AD saat ini. Tank berbobot 60 ton lebih ini dibekali persenjataan utama berupa kanon liter, 44 kaliber 120 mm buatan Rheinmetall. Laras mutborenya dapat melepaskan munisi jenis ke, MZ, dan APS. 3. KMW Leopard 2RI MTB. Selain memiliki versi Leopard 2A4 standar, TNI AD juga mendapatkan versi upgrade yang dinamai Leopard 2RI Republik Indonesia. Total sebanyak 61 tank Leopard 2RI diakuisisi yang pengirimannya ke tanah air tuntas pada Maret 2017. Secara tampilan versi Leopard 2RI tampak lebih modern dibanding versi Leopard 2A4 standar. Perbedaan utamanya yakni pada pemasangan lapisan komposit AMAP Advanced Modular Armor Protection pada Leopard 2RI. Menjadikan tingkat proteksinya lebih baik seperti menghadapi RPG, sementara untuk persenjataan utama tak ada perbedaan antara Leopard 2RI dengan versi Leopard A24. Sama-sama menggunakan kanon liter, 44 kaliber 120 mm termasuk jenis munisi yang digunakannya. Kedua versi Leopard 2A4 2RI kini menggantikan posisi Scorpion 90 milik Yonkav 8 yang bersarang di Pasuruan, Jawa Timur dan Yonkav 1 di Cijantung, Jakarta Timur. 4. Pindad Harimau 105 MT. Tahun 2015 proyek tank nasional kelas medium tank, MT, resmi diluncurkan. Dikembangkan bersama oleh PT Pindad dengan FNSS dari Turki. Kehadirannya untuk menggantikan tank KMX 13 dan Scorpion 90 milik Yonkav TNI AD. Tank yang resmi mendapatkan nama Harimau ini dilengkapi kubah senjata buatan CMI, Belgia. Persenjataan utama berupa kanon Cockerill 105 mm HP, high pressure, dan senjata sekunder senapan mesin 7,62 mm koaksial. Saat berlangsung pameran IDEF 2019 di Istanbul, Turki pada 30 April 3 Mei 2019 silam, kontrak pengadaan 18 unit Harimau untuk Yonkav TNI AD resmi ditandatangani. 5. Doosan Tarantula 90. Tahun 2013, Yonkav TNI AD mulai diperkuat dengan panser kanon modern Tarantula buatan Doosan, Korea Selatan yang dikembangkan berdasar panser Black Evo 6x6. Sebanyak 22 unit Tarantula diakuisisi.
Penempatan rampur ini disebar rata ke dua tempat. Pertama untuk Yonkav 1, Cijantung, Jakarta Timur dan yang kedua untuk Yonkav 9, Serpong, Tanggerang, Banten. Panser berawak 3 orang ini dibekali senjata utama berupa kanon MK3M kaliber 90 mm buatan Cockerill, Belgia. Munisi yang dapat digunakan yakni jenis HEAT, IT, dan Upstay. Kehadiran Tarantula adalah untuk menggantikan Panzer Cannon Gaek FV601 Saladin 76 buatan Alvis, Inggris. Dalam perannya, Tarantula didapuk sebagai kendaraan lapis baja untuk dukungan tembakan, AFSV. 6. Pindad Bada 90. Selain mendatangkan Tarantula dari Korea Selatan, Yonkav TNI Ed juga diperkuat Panzer Cannon sekelas buatan PT Pindad, yakni badak berpenggerak 6x6. Persenjataan utama badak serupa dengan yang diadopsi Tarantula yakni Cockerill MK3M kaliber 90 mm. Demikian juga untuk munisi yang bisa ditembakkannya. Seperti halnya Tarantula, Panzer Cannon badak juga dibuat untuk menggantikan Saladin 76. Sebanyak 14 unit badak telah dipesan yang proses produksinya dijalankan dalam 2 gelombang dari 2019 hingga 2020. 7. Tank Marder. Kendaraan ini merupakan jenis tempur infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak 1970-an sampai sekarang. Sebagai perancangnya adalah High-Metall AG yang merupakan perusahaan otomotif beserta industri pertahanan dari Jerman. Tank ini dikenal sebagai Infantry Fighting Vehicle, IFV, yang memiliki kemampuan tak terbatas. Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personel. Tank memiliki berat antara 28-37 ton, tergantung jenis, dengan panjang 6,79 meter dan lebar 3,24 meter. Sedangkan tingginya 2,98 meter yang mampu digunakan oleh beberapa awak di dalamnya. Senjata utamanya adalah meriam otomatis 20 mm. Kanon yang dipakai adalah dari jenis otomatis, artinya peluru tidak perlu direload, diisi, satu persatu. Peluru yang digunakan bisa dari berbagai jenis seperti amunisi konvensional, penembus baja serta high explosive, atau amunisi berdaya ledak tinggi. Senapan mesin 7,62 mm MG3 sebagai senjata pelengkap serta dilengkapi dengan 7 pelontar granat asap. Untuk daya jelajahnya, tank Marder mampu berjalan 520 km dengan kecepatan maksimum 75 km per jam, didukung mesin diesel MTU MB833EA 500. 8. Tank Amfibi Arisgator. Arisgator tank amfibi. Tank ini milik Satuan TNI AD yang berguna untuk angkut pasukan amfibi. Arisgator adalah modifikasi yang ditawarkan sebuah perusahaan Italia bernama Aris, Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali. Ide dasarnya adalah modifikasi dan pembenahan M113 pada sektor daya apung dan propulsi sehingga M113 dapat bersalin rupa menjadi kendaraan pendarat amfibi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada sejumlah kit modifikasi yang disiapkan, yaitu moncong tambahan pada M113 berbentuk haluan kapal yang berisi gabus dan karet khusus yang ringan. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan daya apung, plus panel pembelah ombak yang dapat dibentangkan saat mengarung air. Panel tambahan serupa yang ditempelkan di bagian belakang kendaraan yang sekaligus menjadi rumah bagi sistem waterjet. Kotak penambah daya apung serupa dapat dipergoki di sisi kiri kanan Arisgator. 9. Tank BMP-3F. Tank ini merupakan hasil kerja sama pihak Indonesia dengan Rusia berjenis IFV, Infantry Fighting Vehicle, yang dikhususkan untuk Korps Marinir TNI AL. Tank jenis ini memiliki komputerisasi balistik yang dengan sistem digital. Semula tank ini dilengkapi senapan tipe AK-47. Namun, di Indonesia telah disesuaikan dengan senapan serbu tipe SS-1 Pindad. Semua diubah agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Tameng tombak, anti-Surgevane, memiliki ketebalan 10 mm. Dan sistem pemanas ruangan disesuaikan dengan iklim Indonesia. BMP-3F mampu beroperasi di laut selama 7 jam dengan dilengkapi snorkel untuk menunjang amfibinya. Sisi meriam, dilengkapi kaliber 100 mm. Di mana meriam ini dirancang untuk menembakkan peluru roket non-kendali, shell. Meriam tersebut bisa menembak 250 meter per detik. Terdapat juga peluncur roket berkaliber 7,62 mm. Tank BMP-3F memiliki bobot 18,7 ton, panjang 8 meter, lebar 3,5 meter dan tingginya 2,5 meter.
Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personel. Itu daftar tank Indonesia yang kami rangkum dari beberapa sumber. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Salam Abdul TV.